Sesaat lagi Anda akan menyaksikan drama klasikal Perjalanan Kelam Si Pemakan Hati menuju Pertobatan, Hindun binti Utbah. Hilya Nafisa sebagai Hindun binti Utbah. Hilya Nafisa sebagai Hindun binti Utbah. Alfian sebagai Sayyidina Hamzah. Radia Nur Kamiliana sebagai Abu Sufyan. Muhammad Azim Mubin sebagai Wahsy. Khairina Agustin sebagai Zaid. Vina sebagai sahabat Nabi. Yusuf Ibrahim sebagai Mu'addin. Dan ikut memeriahkan pula prajurit-prajurit perang. Drama klasikal Hindun binti Utbah yang akan dipandu oleh Ninda Nikmatul Kamilah. Selamat menyaksikan. Di tanah Jazirah Arab, di kota Mekah, hiduplah seorang perempuan dari keturunan kafir Quraisy yang terpandang memiliki kepribadian yang ambisius dan bijaksana. Ia adalah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan yang memiliki kebencian yang tinggi terhadap Islam. Karena Hamzah sang singa Allah telah membunuh Utbah ayahnya, Syaibah kakaknya, dan Al-Walid bin Utbah pamannya. Kemudian Hindun menjumpai Wahsy, seorang budak yang ahli dalam memegang tombak untuk membunuh Hamzah. Wahsy, aku mempunyai pekerjaan untukmu. Pekerjaan apa, wahai Hindun? Balaskan dendammu kepada Hamzah. Bunuh dia. Bawa jantungnya kepadaku. Jika kau dapat melakukannya, kau akan kuberikan perhiasan yang mewah. Dan kau akan kubebaskan dari budak. Baiklah Hindun,
Hamzah, Nabi bertanya, apakah kau sudah memperhatikan pasukan berkuda? Kirim 50 pemanah untuk mengawasi mereka. Zaid, katakan pada Nabi, kita sudah siap. Baik. Ya Hubal! Ya Hubal! Ya Hubal! Lalu Nabi memberikan perintah. Hamzah, Nabi sudah memberikan perintah. Siapkan senjata. Siap, maju. Pada saat perang Uhud, Hindun dan para wanita lainnya memainkan rebana untuk memberi semangat kepada kaum Quraisy. Wahsy selalu mengincar-incar Hamzah di balik pohon dengan tombaknya dan mengenai perutnya. Setelah perang Hindun dan para wanita lainnya merusak wajah tentara Islam. Setelah pembunuhan tersebut, Wahsy segera memberitahukannya kepada Hindun. Hindun, aku telah berhasil membalaskan dendammu. Aku telah membunuh Hamzah. Aku bangga kepadamu. Tunjukkan kepadaku di mana jasadnya. Hamzah, kau dengar aku? Aku Hindun putrinya Utbah. Kau ingat para korbanmu? Ayahku, kakakku, pamanku. Kematianmu belum cukup bagiku. Kematianmu sangatlah ringan bagiku. Sambil menusukkan pisau ke dada Hamzah dan mengambil jantungnya, lalu Hindun mengoyak jantung Hamzah dengan mulutnya. Setelah memakan jantung Hamzah, Hindun naik ke atas bukit. Kami telah membalas kekalahan perang Badar. Kecamuk perang kedua lebih dahsyat dari perang pertama. Dan aku tidak bisa menahan atas kematian Utbah. Di tengah perjalanan, Hindun melewati beberapa masjid dan melihat orang yang sedang melaksanakan ibadah solat. Di dalamnya, hatinya mulai tersentuh. Ia merasa senang atas kemenangannya, namun ia merasa ada kesedihan yang tidak dapat dipenuhi dalam dirinya. Ia segera menepis itu. Dan beberapa tahun kemudian, pada saat Fathu Mekah, Abu Sufyan telah memeluk Islam, sedangkan Hindun tetap pada pendiriannya. Namun, saat Hindun menyembah berhala, terdengar kumandang azan yang kembali menyentuh hatinya. Ia berkata dalam hati, Allahu Akbar. Apakah selama ini aku mengikuti ajaran yang salah? Dan setelah itu, Hindun berjalan ke depan kamarnya dan dilihatnya suaminya sedang selesai melaksanakan sholat. Lalu ia pun menghampirinya. Wahai suamiku, mengapa kau terlalu patuh terhadap Islam? Wahai istriku,
Sesungguhnya Islam adalah agama yang benar. Marilah Hindun, kita sama-sama menuntut Islam. Tidak suamiku, aku telah membenci Islam. Wahai Hindun, sesungguhnya agama Islam adalah agama yang benar. Islam, hahaha. Ingatlah suamiku, Islam telah membunuh ayahku, pamanku, kakakku. Ayolah Hindun. Tidak suamiku. Pada saat Fatuh Mekah, Hindun melihat umat Islam sholat di depan Ka'bah dengan gerakan indah sehingga menyentuh hatinya. Kemudian Hindun segera menjumpai suaminya. Wahai suamiku, aku ingin memeluk Islam. Mengapa kau berubah pikiran, wahai Hindun? Demi Allah, wahai suamiku, aku tidak pernah melihat Allah disembah dengan gerakan yang indah di depan Ka'bah. Mereka berbondong-bondong untuk mengerjakan sholat, ruku, bahkan sujud, wahai suamiku. Alhamdulillah, akhirnya kau sadar juga bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Wahai suamiku, bawalah aku menghadap Rasulullah. Tidak, aku tidak ingin menemanimu untuk bertemu Rasulullah. Aku takut Rasulullah marah karena kau telah membunuh pamannya Rasulullah, singanya Allah, wahai Hindun. Hindun segera menjumpai Rasulullah dengan wanita lainnya untuk dibaiat. Hindun memakai cadar agar Rasulullah tidak melihatnya. Rasul pun berterima kasih kepada wanita yang ingin memeluk Islam. Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang kumuliakan selain engkau, dan tidak ada kebenaran selain Islam. Dan pada saat dibaiat, Rasulullah melarang mereka untuk mencuri. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Apakah aku boleh mengambil hartanya? Dan Rasulullah pun melarang mereka untuk berzina dan membunuh anak mereka. Kami tidak membunuh anak kami. Kami merawatnya dengan kasih sayang. Tapi saat anak kami sudah dewasa, kalian yang membunuhnya di medan peperangan. Dan Rasulullah melihat salah satu dari wanita tersebut dan beliau bertanya, apakah wanita tersebut adalah Hindun? Iya, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Maafkan aku ya Rasulullah. Maafkan aku atas apa yang aku lakukan kepada pamanmu. Maafkan aku atas kesalahanku telah membunuh sang singanya Allah. Aku yang merusak wajah Hamzah. Aku yang potong telinga dan hidung Hamzah. Ya Rasulullah, bahkan aku yang telah memakan jantungnya. Rasulullah tidak marah kepada Hindun dan tersenyum kepadanya. Lalu Hindun bersyahadat dan dia telah memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, Hindun pulang ke rumahnya dan melihat berhala yang ada di rumahnya, lalu menghancurkannya. Selama ini kami terpedaya olehmu. Kemudian Hindun menjadi hamba yang giat beribadah
giat mengerjakan sholat, rajin bersedekah. Ia bahkan mengajarkan Al-Quran ke penduduk Arab. Sambil berdakwah, Hindun berpikir untuk menghapus dosa-dosanya dengan mengikuti perang Yarmouk. Peperangan dilakukan di tengah peperangan. Kaum muslimin termasuk Abu Sufyan ingin mengundurkan diri karena umat Islam hampir kalah. Tapi Hindun menjadi penyemangat kaum muslimin untuk terus berjihad sampai menang. Agawal Quran bisuyutikum ya ma'syaral muslimin. Hai kaum muslimin, pertahankanlah Al-Quran dengan pedang kalian. Kembalilah berperang, tebuslah dosa-dosa kalian yang telah kalian lakukan kepada Rasulullah. Allah membantu kaum muslimin dengan meniupkan angin topan yang menyebabkan kaum Romawi kalah dalam perang Yarmouk. Mundur! Kami telah memenangkan peperangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hindun terus membela Islam dengan semua tenaganya dan jerih payahnya hingga akhir hayatnya. Ya Allah, atas anugerah yang telah kau berikan kepadaku, membuatku sadar bahwa agamamu adalah agama yang sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya engkau maha membolak-balikan hati hambamu. Hindun adalah sosok orang yang terbaik di antara orang-orang jahiliyah dan seseorang yang terbaik di antara kalian dalam Islam. Seperti sabda Rasulullah, "Hiyarum fil jahiliyati, hiyarum fil islami idafatu." Yang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika dia itu faqih atau arti faham agama. Dari kami, Assalamualaikum